tanpa tujuan, namun ku tahu kebenaran, ku diciptakan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah GKI. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita boleh sapa kiri dan kanan kita. Sudah 1 minggu kita tidak berjumpa dan kita bersyukur buat setiap perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan selamat beribadah bagi semua jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun saudara berada. Dan pada hari ini adalah minggu kedua di bulan Maret, di mana kita masih membahas topik kita yaitu tuntunan ilahi. Semua kita diberkati, amin, melalui firman Tuhan ini. Nah, mengenai tuntunan ilahi adalah hal yang mesti ataupun harus kita miliki. Tanpa tuntunan ilahi, kita tidak akan bisa menjalani hidup ini dengan baik. Karena dari awal, pada awalnya kita diciptakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan akan harus dan selalu untuk memuliakan nama Tuhan kita. Oleh sebab itu mari kita selalu bersekutu dengan Tuhan supaya tuntunan ilahi dari Roh Kudus selalu menyertai kita. Amin. Dan kita juga ada berita bahagia pada minggu ini tepatnya tanggal 8 Maret hari Selasa. Salah seorang daripada saudara dan pelayan gereja ini telah berulang tahun yaitu Andri. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sama-sama kita mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkatimu, tetap semangat dalam mengikuti Tuhan, tetap semangat juga dalam menjalani hidup. Apapun persoalan, apapun masalah, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saudara kita ini, amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan-pelayanannya dan semua kita diberkati melalui pelayanan saudara kita ini, amin. Dan hari ini juga kita akan kembali membaca 1 ayat renungan kita. Saya mengundang dengan kasih Tuhan kita untuk bangkit berdiri. Dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sama-sama kita baca Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mari kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah cahayanya menyinari dan menuntun kita setiap hari. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahaya. Namun kasih-Mu yang jelikan mataku. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahaya. Namun kasih-Mu yang jelikan mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Hey, dalam rencananya bukan berjalan, tak lagi melihat ke belakang. Karena kasih-Mu yang jelikan mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Dan Kau pengharapan satu-satunya.
kasih Tuhan, mata kami telah Kau celikan sehingga kami dapat tetap maju ke depan melihat kepada cahaya-Mu yang senantiasa menerangi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan Tuhan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang setia, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir setiap langkah, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Your presence never leaves. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Dalam lembah kekelaman Engkau berjanji akan menjaga kami. Oh, Your presence never leaves. Hadirat-Mu beserta kami Tuhan. Mari angkat suara-Mu. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me.
rasakan kuasa-Mu mengalir di tempat kami Tuhan. Engkau hadir di setiap langkah kami. Engkau beserta kami Yesus. Kami percaya Engkau selalu hadir. Engkau selalu hadir di dalam tuntunan kasih-Mu. Oh, kami mau menyatakan kuasa-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau Bapa yang setia. Engkau beserta kami Tuhan. Engkau memegang tangan kami dengan kuasa-Mu, Yesus. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia. Selamanya Kau kami puji. Biarlah hadirat-Mu yang melingkupi kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu senantiasa bekerja di dalam kami. Karena Engkau yang menuntun kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Dalam hadirat-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Hidup kita berharga bagi Tuhan. Katakan sekarang ku memuji. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Haleluya, seluruh jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita mengucap syukur, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkaulah gembala kami dan bersama-Mu kami takkan kekurangan apapun. Oh Tuhan, sungguh mulia, sungguh ajaib Tuhan yang telah Kau sediakan bagi kami Bapa. Oh, dalam nama Yesus kami bersyukur buat kemenangan yang kami terima di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan, kedewasaan, pertumbuhan bagi jemaat, bagi seluruh kami Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena
karena Engkau yang besar di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Karya-Mu sungguh tak pernah habis-habisnya di dalam kami, sehingga kami semakin bertumbuh dan semakin menjadi orang yang dewasa. Dan pada hari ini kami ada di hadapan-Mu Bapa, itu semua karena perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang bertambah usia Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Engkau di dalam kehidupannya, sehingga pada hari ini Bapa, dia dapat mengucap syukur buat usianya yang bertambah Bapa. Kami juga bersyukur buat seluruh para pelayan yang tetap bersemangat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, bagaimana Engkau telah menjadi contoh bagi kami, sehingga kami pun dapat melayani Engkau. Terima kasih buat Roh-Mu yang membuat kami semakin tekun, semakin bersemangat dalam melayani Engkau Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami satukan hati kami naikkan doa kami di hadapan-Mu. Berkati kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami tetap berjalan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Berkatilah kami Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemurahan bagi kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berjalan sendiri Bapa. Oh, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu Roh Kudus setiap hari menuntun kami, memimpin kami, memegang tangan kami. Jangan pernah meninggalkan kami Tuhan, karena kami benar-benar perlu Engkau. Oh, di dalam nama Yesus, dalam setiap hari kami, dalam setiap pergumulan masalah kami perlu tuntunan-Mu dalam menyelesaikannya Tuhan. Kami perlu Tuhan Engkau, kehadiran-Mu Tuhan di setiap hari kami Bapa. Dan jika kami berseru Tuhan, Engkau akan menjawabnya, dan bahkan Engkau akan menunjukkan hal-hal yang dahsyat dan ajaib kepada kami Bapa. Dan kami mau ikut Engkau, kami mau tuntunan-Mu Tuhan, sehingga kami melihat kuasa-Mu yang ajaib dan perbuatan-Mu yang mulia itu di dalam kehidupan kami Bapa. Berkatilah kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami tetap dalam hadirat-Mu, tetap dalam pimpinan-Mu, tetap dalam Tuhan Yesus Roh-Mu, tetap dalam tudungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa bagi kami seluruh gereja-Mu Tuhan, sehingga kami punya tanggung jawab dalam pelayanan Bapa. Di dalam nama Yesus, bagaimana Engkau datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan Tuhan juga memanggil kami untuk menjadi pelayan-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Berkatilah kami di dalam gereja-Mu ini Bapa, untuk memberkati pelayanan dalam gereja-Mu ini, sehingga kami semuanya memiliki tanggung jawab, memiliki beban Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan, sehingga seluruh pelayanan kami semakin lagi luar biasa di hadapan-Mu, sehingga Tuhan ya, orang-orang melihat kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kami, bagi setiap gereja kami pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, pakailah kami lewat talenta karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan segala kuasa kegelapan yang tidak berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Tinggalkan kami berjalan sendiri, tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Tinggalkan kami, tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, tidak mau membangun hubungan kami dengan Tuhan. Tinggalkan kami di dalam nama Yesus, tidak terbeban akan pelayanan dalam gereja ini. Tinggalkan kami di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Jadilah bagi kami kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.
kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Tadi pagi setelah kami bangun dari tempat tidur kami, jemaat menaikkan ucapan syukurnya kepadamu. Karena perlindunganmu, karena pertolonganmu, karena kekuatanmu, karena keajaibanmu. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Hati kami pada saat ini telah siap menerima dan percaya pada firman Tuhan. Demikian juga firman yang disampaikan menjadi iman bagi kami. Ketika kami kembali kepada kehidupan kami masing-masing, ada iman di dalam firman Tuhan yang kami dengarkan. Biar semua kami memiliki iman, dan iman kamilah yang mengalahkan dunia ini. Firman-Mu juga berkata kepada kami, roh yang Kau berikan bagi kami jauh lebih besar daripada roh apapun setiap hari kami hadapi dalam hidup kami dari dunia ini, dari kegelapan. Kami terang di mana Tuhan telah menerangi kami. Tuhan telah memberikan cahaya bagi kami. Dan kemanapun kami pergi, cahaya itu menerangi sekitar kami. Kembali kami diberkati lewat firman Tuhan. Dengan sukacita, dengan penuh bahagia, dengan iman kami percaya dan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua masalah dan pergumulan sepanjang minggu yang lalu telah kami serahkan padamu. Jikalau ada masalah dan pergumulan kami, itu yang baru untuk minggu ini, supaya kami dapat meningkatkan keyakinan kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengurapan yang Kau berikan bagi kami. Kami dengarkan firman-Mu ini, sebab pelayanan yang Kau berikan untuk semua gereja-Mu, bukan untuk orang tertentu, tapi setiap orang percaya. Kami datang sejak tadi di tempat ini menjadi orang yang percaya dan yang bertumbuh. Itulah harapan kami Tuhan, supaya apa yang Tuhan sediakan bagi pribadi lepas pribadi sampai kepada kami Tuhan. Terima kasih buat firman, di mana firman-Mu ini saya layani untuk saya sampaikan kepada umat-Mu. Roh-Mu menuntun saya, Roh-Mu bekerja di dalam hati kami. Engkau Tuhan yang telah mengurapi saya, menyingkapkan rahasia firman-Mu. Darah Yesus membungkus membalut kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari semua kita berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Haleluya semuanya. Nah, seperti biasanya mari kita senyum ke sebelah kita. Puji Tuhan. Semua kita dalam perlindungan Tuhan, dan yang sakit sudah disembuhkan, dan setiap hari hidupnya dipulihkan. Ya, segala yang terjadi dalam hidup kita, semua itu dilihat Tuhan, tidak ada satu pun terlewatkan bagi Tuhan. Oleh karena itu kita ambil kesempatan bagian kita apa di dalam masalah kita. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kembali kita diberkati lewat firman Tuhan. Mari saudaraku kita fokuskan perhatian kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ini diperuntukkan kepada kita yang hadir pada saat ini. Begitu juga bagi jemaat yang ikut ibadah online juga diperuntukkan bagi mereka. Ada begitu besar berkat yang disediakan Tuhan bagi kita lewat firman-Nya. Mari kita percaya, sungguh-sungguh kita percaya. Maka ketika kita pulang kembali ke rumah kita, kita bertumbuh menjadi orang percaya. Amin saudaraku, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan, topik kita bulan ini mengenai tuntunan ilahi. Hidup kita setiap hari oleh tuntunan Tuhan. Kalau
kita tidak dituntun, maka kita akan menyimpang. Mudah sekali manusia menyimpang. Kita lihat kepada bangsa Israel, baru lagi mereka melihat kuasa Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan. Begitu mudahnya mereka melupakan kebaikan, kuasa, mujizat, pertolongan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Itu sebagai contoh bagi kita orang-orang percaya supaya kita tetap kuat dan teguh. Di dunia ini kita menghadapi masalah. Dalam keluarga juga kita menghadapi masalah. Dimanapun kita tetap menghadapi masalah. Jadi kita tidak bisa menghindar dari masalah. Setiap hari masalah itu terjadi. Sekarang bagaimana masalah itu menjadi masalah baru. Jangan lagi masalah-masalah yang lama. Itu sebabnya ada firman Tuhan berkata mengampuni. Supaya kita jangan seperti sebelum hari ini. Itulah tujuan Tuhan mengampuni. Sama seperti Dia, kita pasti bisa mengampuni karena Yesus sudah hidup bagi kita. Diperlihatkan kepada kita bagaimana besarnya kasih-Nya kepada kita. Kita pasti bisa. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka tidak ada kebebasan di dalam diri kita. Maka yang ada adalah ikatan. Sehingga tuntunan ilahi tidak kita rasakan. Haleluya saudaraku. Nah, kebebasan kita bukan memaksa untuk percaya. Siapapun boleh percaya. Karena kepercayaan kepada Tuhan itu bagian diberikan Tuhan kepada hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan. Hari ini kita bebas memuji Tuhan. Bebas beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mendengarkan masih banyak saudara-saudara kita di dunia ini belum bebas memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Sebagai orang kuat di dalam Tuhan, kita harus berdoa untuk mereka supaya mereka juga mengalami kebebasan ini. Amin saudaraku, kebebasan ya bebas berpikir seperti orang dewasa. Anak-anak saudaraku, mereka tidak bebas ya berpikir dewasa. Anak-anak itu berpikir seperti anak-anak. Tetapi kita orang percaya kepada Tuhan diberi kebebasan supaya kita berpikir seperti orang dewasa. Bersikap seperti orang dewasa. Berkata-kata seperti orang dewasa. Diberikan kepada kita kebebasan. Anak-anak tidak dapat bertanggung jawab. Jadi Tuhan memberikan kebebasan kepada orang percaya supaya kita bebas. Sehingga orang yang telah dibebaskan, dia bertanggung jawab kepada apa yang dikerjakan. Kepada apa yang dia rencanakan. Amin saudaraku. Hari ini ya kita sama-sama melihat judul firman Tuhan. Kebebasan membuat kita semakin sadar. Amin saudaraku. Kebebasan, bebas untuk berpikir dewasa. Bebas mengerjakan pekerjaan seperti pekerjaan orang dewasa. Hanya orang dewasa yang bertanggung jawab kepada resiko yang dia tanggung. Kepada keputusan yang dia buat. Kepada pekerjaan yang dia kerjakan. Orang percaya, orang yang bertumbuh. Orang yang yakin kepada ya pertumbuhan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita bukan hanya lahir baru, tetapi kita menuju kepada kedewasaan rohani. Dewasa rohani secara sehat. Haleluya saudaraku. Saudaraku yang kekasih, akhir-akhir ini kita juga hidup ya di dalam akhir-akhir hidup yang kita jalani. Bagaimana akhir-akhir ini banyak sekali disadarkan oleh Tuhan. Maupun secara langsung lewat firman Tuhan, lewat dalam pelayanan, lewat kerinduan. Banyak sekali cara Tuhan menyadarkan orang-orang percaya.
banyak sekali menyadarkan kejadian-kejadian yang kita lewati, yang akan kita hadapi, itu akan terus terjadi. Amin. Kita seringkali meminta supaya hidup kita menjadi hidup baru. Tetapi kita juga harus meminta supaya bukan hidup yang lalu, yang lama yang kita cari. Sering juga kami sampaikan bahwa keadaan ini bisa mengubahkan menjadi baik, juga bisa mengubahkan menjadi buruk. Dan keadaan ini tidak akan mengembalikan ya sebagaimana yang kita inginkan, yang pernah kita alami. Bisa jadi keadaan ini memperbaharui baik itu pikiran kita, cara pandangan kita. Karena cara Tuhan itu unik dan ajaib. Bagaimana supaya kita orang percaya tidak satu pun terhilang. Tapi semuanya ketika Tuhan ya memanggil kita, ketika Tuhan datang untuk memanggil kita, menjemput kita, mengangkat kita, kita ada saudaraku. Ketika Tuhan mencari adakah iman di tengah keluarga kita, gereja kita, kota kita, Tuhan dapatkan kita sebagai orang percaya beriman. Amin saudaraku. Mari kita lihat saudaraku firman Tuhan dari Kisah 3 ayat 9 sampai 12. Amin saudaraku. Nah, jadi kita tidak lagi mencari tujuan kita, tapi kita mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Mari kita baca dalam Kisah pasal 3 ayat 9 sampai ayat 12. Ini mengenai seorang laki-laki lumpuh sejak lahir. Mari kita saudaraku baca bersama-sama dan kita ambil bagian apa yang Tuhan mau tinggalkan bagi kita, menjadi senjata rohani bagi kita untuk bisa kita mempersenjatai firman Tuhan ini untuk kita lakukan, untuk kita buat di dalam hidup kita. Mari kita lihat dan kita baca Kisah pasal 3 ayat 9 sampai 12. Kita baca 1-2 ya. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Nah, apa yang kita dapat dari firman Tuhan yang kita baca? Ini bukan hanya diperuntukkan kepada Petrus dan kepada murid-murid yang lain. Kesembuhan, kuasa dan mujizat ini bukan hanya berlaku pada waktu zaman yang lalu atau pada waktu bagi orang lumpuh ini atau bagi orang-orang tertentu saja. Kita harus yakin bahwa firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Amin. Dan kita harus yakin apa yang Tuhan sampaikan lewat kita membaca firman Tuhan itu juga dilakukan Tuhan Yesus bagi setiap orang percaya. Kita lihat bagaimana iman dan kepercayaan Petrus pada waktu dia menuju ke bait Allah. Dan kita lihat bagaimana iman Petrus sebelum sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ada perbedaan yang dapat kita lihat. Bagaimana hidup Petrus sebelum Roh Kudus turun
dan bagaimana hidup Petrus setelah Roh Kudus turun. Jadi perbandingan bagi kita adalah firman, bukan kepada manusia. Tuhan ingin kita punya tujuan, yaitu melakukan kehendak-Nya, bukan melakukan kehendak kita. Kita datang beribadah kepada-Nya supaya kehendak-Nya itu tujuan hidup kita. Jadi kita harus tahu tujuan kita datang kepada Tuhan itu apa. Bukan sekedar, bukan rutinitas. Oh, saya sudah lama menjadi orang Kristen, hari Minggu saya harus ibadah. Tapi banyak juga saudaraku orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, hanya KTP, tapi dia tidak sungguh-sungguh beribadah. Jadi ukuran kita bukan kepada zaman, bukan kepada keadaan, bukan kepada manusia. Tapi jadilah kehendak Tuhan, itulah tujuan kita, bukan kehendak kita. Amin saudaraku. Kita lihat saudaraku bagaimana pengemis ini. Dia cacat sejak lahir. Dan tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan selain mengemis setiap hari. Ada keluarganya atau kenalannya yang mengusung dia. Untuk menempatkan dia dekat pintu gerbang bait Allah. Yaitu tempat ibadah pada zaman itu. Karena disitulah banyak orang lewat untuk beribadah. Karena hidupnya oleh karena belas kasih Tuhan. Dia meminta-minta. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan bisa bekerja bagi setiap manusia dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Petrus tidak mengenal orang yang cacat ini, pengemis ini. Petrus tidak mengenal. Tapi coba kita lihat bagaimana kuasa Tuhan memerintah kepada Petrus. Walaupun Petrus tidak mengenal. Tetapi saudaraku, kuasa Tuhan tidak dapat dihalangi oleh karena tidak mengenal. Amin saudaraku. Orang yang tidak percaya. Kalau ada orang yang percaya lewat seperti yang dilakukan oleh Petrus ini. Tidak ada yang mustahil saudaraku. Kalau pengemis ini pun bisa mengalami mujizat Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan bagi Petrus. Maka di zaman kita ini keadaan yang kita katakan keadaan yang berat. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Kita juga bisa dipakai Tuhan saudaraku. Amin. Ketika saudaraku orang lumpuh ini melihat Petrus berjalan menuju tempat ibadah, yaitu bait Allah tadi. Lalu saudaraku dia memanggil untuk meminta uang Petrus. Sama seperti yang dia lakukan kepada orang lain. Karena dia hidup oleh karena belas kasih dengan uluran tangan manusia. Tetapi saudaraku yang kekasih, tidak ada hal biasa bagi Tuhan. Kejadian-kejadian yang biasa bagi Tuhan, semua luar biasa di dalam Tuhan saudaraku. Amin. Dan hari itu saudaraku Petrus lewat. Lalu dia minta uang dari Petrus. Karena itulah pekerjaannya. Tetapi Petrus saudaraku menjawab, saya tidak memberikan uang kepadamu. Tapi apa yang tidak pernah kau sangka, apa yang tidak pernah kau pikirkan, dan itu mustahil bagimu karena sejak lahir kau sudah cacat. Setiap hari kau meminta-minta, saya dapat memberikan kesembuhan. Saya dapat memberikan kesembuhan bagi fisikmu
yaitu bagi kakimu, supaya kakimu berfungsi. Yesus melakukan itu, saudaraku, bagi setiap orang ciptaannya. Amin. Petrus tidak mengenal dia, saudaraku. Tapi Petrus bisa dipakai Tuhan. Sehingga orang lumpuh ini mengalami mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan. Dan kakinya berfungsi yang tidak pernah dia pikirkan. Mungkin dia pun gak pernah berharap karena sejak lahir dia sudah lumpuh. Bagi kita pun ini mustahil. Ini gak mungkin bisa terjadi. Seringkali kita, saudaraku, berkata ini mustahil. Ini hanya perkara untuk saya saja. Ini tidak perlu sama Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Tapi itulah yang kita lihat pada saat ini. Bagaimana Petrus dipakai Tuhan. Menumpangkan tangannya, berdoa kepada orang lumpuh ini. Sehingga dia berjalan. Amin, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, seringkali terjadi dalam hidup kita masalah-masalah kecil. Dan kita minta Tuhan memecahkannya. Dan seringkali kita disibukkan dengan masalah-masalah kecil dalam setiap hari. Dalam setiap pergumulan. Padahal saudaraku, Tuhan adalah Allah yang sanggup memenuhi segala yang kita perlukan. Tuhan sudah memberikan hidup baru bagi kita. Segala kebutuhan kita Dia siapkan. Rancangannya pun indah bagi kita. Tuhan menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Oleh karena itu kita perlu berdoa. Dan kita perlu mengenal Bapa kita di sorga. Supaya kita tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan memberi apa yang saudara butuhkan. Jangan kita berdoa bagi yang tidak kita butuhkan. Karena Tuhan memberi bagi yang kita butuhkan. Amin. Mari kita mulai memikirkan perkara-perkara di sorga. Perkara-perkara di atas. Berapa banyak orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi setiap hari hidupnya disibukkan dengan perkara-perkara kecil. Dia lupa bahwa kita ini adalah kejadian baru. Hidup kita hidup oleh karena roh, oleh karena iman. Iman yang besar. Iman yang mengalahkan dunia ini. Banyak cara iblis menipu orang-orang percaya. Jangan hanya percaya kepada perkara-perkara kecil. Tapi mulailah minta kepada Tuhan perkara-perkara yang besar. Saudara lihat tadi topik 2 kita. Melayani itu bukan hanya tanggung jawab gembala, keluarga gembala, full timer. Orang-orang tertentu saja, bukan hanya kepada pemimpin-pemimpin 4D saja. Tidak. Pelayanan itu tanggung jawab orang percaya. Berarti ada yang tertinggal. Berarti ada yang setia, ada yang kuat. Ada yang terus menuju kepada jalan Tuhan. Pelayanan itu di sini, saudaraku. Siapa yang melayani, dukung. Jangan jatuhkan. Siapa saudaraku yang berdoa untuk gembala, dukung. Jangan jatuhkan. Amin, saudaraku, jangan jatuhkan. Tapi berbahagialah. Saudara mungkin tidak bisa mengambil waktu, kesempatan, bagian di dalam pelayanan itu. Tapi saudara harus ikut berbahagia. Ada yang lain dipakai Tuhan. Itu kebahagiaan saudara. Amin, saudaraku. Dalam satu keluarga.
Kalau ada keluarga saudaraku mendukung orang tua. Kalau ada saudaraku salah satu anggota kita mendukung keluarga kita. Saudaraku, kita menghormati. Supaya saudara pun mengalami kebahagiaan dalam keluarga saudara. Karena warisan itu diturunkan dari atas kepada keluarga. Bukan untuk dibuang, bukan untuk saudaraku dilemparkan keluar. Haleluya. Mari kita lihat saudaraku bagaimana firman Tuhan ayat 7 sampai ayat 9. Petrus menyembuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Bukan dengan kuasa mereka sendiri. Bukan kuasa Petrus dan Yohanes. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita baca saudaraku firman Tuhan ayat 7 sampai ayat 10. 1, 2, ya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin saudaraku. Haleluya. Roh Kudus memimpin Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini. Mengubah hidupnya, tidak lagi menjadi pengemis. Apa yang kita lihat di dalam karya Tuhan yang dikerjakan Roh Kudus kepada Petrus dan Yohanes. Itulah yang kita kerjakan saudaraku. Lalu orang lumpuh ini karena dia mengalami kesembuhan. Dia tidak pernah memakai kakinya untuk berjalan, apalagi memuji Tuhan. Tapi yang kita lihat saudaraku, setelah dia disembuhkan, dia saudaraku menari, dia saudaraku melompat-lompat, dia memuji Tuhan. Sehingga banyak orang takjub melihat keadaan itu. Dan kita pun takjub melihat bagaimana Tuhan bekerja bagi setiap orang percaya. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih. Kita melihat setelah dia disembuhkan. Dia melompat lalu dia memuji Tuhan. Saudaraku. Jangan saudara lupakan orang yang pernah menolong saudara. Amin. Jangan saudara pernah lupa menghargai, menghormati akan karya-karya Tuhan dalam hidup saudara. Bagaimana Tuhan mengubah hidup saudara. Bagaimana Tuhan menunjukkan keajaibannya, mujizatnya. Bagaimana Tuhan, dia adalah Tuhan yang menyembuhkan saudara, yang setia bagi saudara. Jangan pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Karena jelas sekali Tuhan berkata, jikalau di depan matamu pun engkau tidak lihat, engkau tidak hargai, bagaimana mungkin aku yang tidak engkau lihat, kau hargai, kau hormati. Gak ada secara kebetulan kita bisa seperti sekarang ini. Kita bisa seperti sekarang ini, itu oleh karena Tuhan. Tapi ada orang-orang lain dipakai Tuhan untuk menolong kita. Katakan amin saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Kita lihat saudaraku di ayat 11 dan ayat 12. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu
datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri?" Saudaraku, ketika orang banyak berkumpul untuk melihat apa yang terjadi, dan mereka takjub, dan mereka, saudaraku, masih ingin tinggal melihat kejadian yang ajaib yang dialami oleh orang lumpuh ini. Petrus dan Yohanes mengambil kesempatan itu untuk menceritakan banyak tentang Yesus yang menyembuhkan itu. Dia tidak buang kesempatan itu. Dan oleh karena itu, saudaraku, kita juga dapat berdoa untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Petrus. Ada kesempatan kita bisa pakai, kita bisa pergunakan. Supaya Tuhan juga memberikan kemampuan, keberanian bagi kita seperti yang dilakukan Petrus dan Yohanes pada saat itu. Amin. Saudaraku, kita lihat bagaimana Petrus diutus Tuhan kepada Kornelius. Mari kita baca, saudaraku, firman Tuhan Kisah 10 ayat 1 dan ayat 2. Injil adalah bagian semua orang, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi. Di mana-mana ada orang yang rindu sekali untuk percaya. Di mana-mana. Baik di dalam kejadian-kejadian yang kita alami, banyak yang rindu mau mengenal Tuhan, mau mengenal kebenaran, mau mengenal keselamatan. Mari kita lihat, saudaraku, di dalam Kisah 10 ayat 1 dan 2. Kita baca 1-2 ya. Di Kaisarea ada orang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudaraku, Allah ingin menjangkau orang-orang yang ingin mengenal Dia. Kita tidak mengenal siapa mereka. Tapi kita bisa belajar bagaimana Petrus diutus Tuhan datang menjumpai Kornelius, keluarga Kornelius. Mereka adalah orang yang berbeda. Mereka tidak mengenal satu dengan yang lain. Tetapi kita lihat Kornelius ini seorang komandan yang mengepalai 100 orang tentara. Dan firman Tuhan mengatakan ia seorang yang saleh dan dermawan, suka memberi. Lalu Allah mengutus Petrus memberitakan kepada Kornelius tentang Tuhan Yesus. Ini tujuan Tuhan supaya Kornelius juga dapat menyampaikan berita Injil, keselamatan, kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Mari kita lihat, saudaraku, di dalam Kejadian 12 ayat 3. Di mana, saudaraku, hampir seluruh bagian Alkitab Allah berjanji bahwa ia akan menjangkau bangsa-bangsa. Ini dimulai dengan janjinya yang umum kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 3 berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Firman yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Janji yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Janji berkat. Dan janji berkat itu juga dapat kita terima dan kita kerjakan. Supaya bangsa yang masih jauh di hadapan kita juga mengalami keselamatan.
Kita lihat saudaraku di dalam Kejadian 18 ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Dan kita lihat saudaraku dalam kitab Maleaki pasal 1 ayat 11 berkata, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Amin. Jadi kita orang yang percaya ini, mari kita tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena begitu cara Tuhan mengagumkan. Sehingga orang yang tidak bergairah menjadi bergairah. Untuk melaksanakan kembali panggilan Tuhan semula kepada kita. Amin saudaraku. Kita ini bukan bertanding secara otak. Tapi kita bertanding dalam perlombaan. Supaya kita berlari menuju kepada kekekalan. Berarti saudaraku ada kekalahan. Ada masa-masa. Ada musuh. Ada rintangan. Kenapa kita disuruh berlari? Amin saudaraku. Mari kita tingkatkan kepercayaan kita. Jangan hanya saudaraku percaya saja. Tapi tingkatkan dengan bertekun. Dengan taat, dengan rendah hati. Lakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan mengingatkan kita. Supaya kita jangan hanya mengambil firman Tuhan. Yang sesuai dengan agenda kita. Yang sesuai dengan keinginan kita. Firman Tuhan memberikan hidup. Firman Tuhan mengajari kita mana yang benar, mana yang tidak. Semua baik, semua bagus firman Tuhan ini. Dan ditujukan kepada kita. Jadi jangan kita pilih-pilih firman Tuhan. Kalau saudara merasakan firman Tuhan ini keras, memang firman Tuhan itu keras. Karena dia punya tujuan yang indah bagi kita. Amin saudaraku. Itu sebabnya kita harus keras melakukan firman Tuhan ini untuk diri kita. Supaya kita bisa saudaraku keluar menjadi orang yang lembut hati. Amin. Kita lihat saudaraku dalam Kisah 11 ayat 23 dan ayat 24. Ini saudaraku dorongan merupakan salah satu cara paling efektif untuk menolong. Bagaimana cara kita menolong? Amin saudaraku. Kadang kita juga lupa bagaimana menolong orang lain. Kadang kita ingin menolong, tapi bagaimana caranya, apa yang bisa kita buat dan kita lakukan. Dorongan, dukungan, itu sangat efektif untuk menolong orang lain. Mari kita lihat saudaraku Kisah 11 ayat 23 dan ayat 24. Kita baca 1-2 ya. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Amin. Barnabas menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi Barnabas ini adalah orang yang baik. Orang yang penuh Roh Kudus. Dan orang yang beriman. Amin saudaraku. Baik. Yang sudah disucikan oleh Tuhan. Baik menjadi baru saudaraku. Kita bukan hanya sekedar baik. Karena Tuhan bagi kita bukan hanya sekedar baik. Tapi dia adalah Tuhan bagi kita. Haleluya saudaraku. Saudaraku kita pelajari firman Tuhan mengenai Barnabas sebagai teladan. Dia mengagumkan tentang bagaimana ia menolong orang-orang Kristen baru.
Amin, saudaraku. Yang kita lihat tadi, saudaraku, ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Mereka itu adalah orang Kristen baru. Apa yang dia miliki, yang dimiliki oleh Barnabas setelah dia mengenal Tuhan, dia menjadi Barnabas yang baru, ciptaan yang baru. Dia memiliki roh kebaikan Tuhan di dalam dirinya. Selain itu dia memiliki kuasa Tuhan menurunkan Roh Kudus baginya. Dan dia juga adalah orang yang beriman, orang yang percaya. Apa yang dia dapatkan dari Tuhan, itulah yang dia pakai untuk menasehati, untuk melayani mereka orang Kristen baru, tidak menjatuhkan saudaraku. Amin. Haleluya. Kenapa saya katakan tadi saudaraku, kalau ada di dalam keluarga saudara hari ini masih setia. Dalam gereja saudara hari ini masih setia. Di lingkungan saudara hari ini masih dia setia. Saudaraku, ikutlah di dalam kebahagiaan mereka. Karena saudara mendukung. Kalau saudara atau saudaraku, kalau kita tidak bisa ya bekerja ikut di dalamnya, berkorban ikut di dalamnya, kita ikut saja bahagia. Amin. Kita ikut saja saudaraku mendukung mereka, mendorong mereka. Anak-anak Tuhan tidak saling menjatuhkan saudaraku. Pahit hati itu sudah bagian manusia. Tapi setelah kita lahir baru, kejadian baru, tidak lagi itu yang menguasai kita. Tapi yang menguasai kita adalah roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Haleluya saudaraku. Amin. Dia dengan tekun mengajar orang-orang Kristen yang baru. Meneruskan firman Tuhan. Meneruskan firman Tuhan. Bukan perasaan, tapi meneruskan firman Tuhan. Haleluya. Kita dapat mengingat Barnabas. Ketika kita melihat orang-orang yang baru percaya. Dan kita pikirkan cara-cara bagaimana caranya untuk menguatkan mereka, meneguhkan mereka, mendatangi mereka, mengunjungi mereka. Kalau kita menunggu peraturan dari gereja, kalau kita menunggu ya jangkauan dari gembala, dari pemimpin-pemimpin 4D kita tidak akan seperti Barnabas ini. Kita hanya menunggu kapan saya disuruh, kapan saya diutus. Saudaraku yang kekasih, semua orang percaya wajib melayani. Itu adalah tugas kita. Haleluya. Amin. Yang terakhir saudaraku yang kekasih, minggu yang lalu di kebaktian kedua disampaikan Philip dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Mari kita lihat saudaraku sebelum kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Di kebaktian pertama. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 6 lah ya, sampai ayat 6. Satu pasal. 1, 2 ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, kita lihat bagaimana firman Tuhan. Di ayat 1 dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Amin. Lalu saudaraku lihat 2, takkan kekurangan aku. Amin. Sebut saja nama saudara. Lalu saudaraku, ia membimbing aku ke air yang tenang. Di ayat 3 dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ayat 4, aku tidak takut bahaya, engkau besertaku. Ayat 5 dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Haleluya saudaraku.
Saudaraku yang kekasih, supaya dalam hidup kita sehari-hari kita telah menjadikan Yesus menjadi gembala kita, bukan akan. Amin saudaraku. Tetapi kita telah menjadikan dia menjadi gembala kita. Amin. Supaya dialah saudaraku yang menuntun kita. Supaya dialah yang menyegarkan jiwa kita. Haleluya saudaraku. Selain Tuhan adalah gembala kita, rasakan juga kehadirannya. Amin saudaraku, rasakan juga kehadirannya. Sudah terlalu sering kita merasakan kehadiran masalah, kehadiran kekurangan. Sudah terlalu lama saudaraku. Apa enggak kita jenuh? Maka jadikanlah Yesus itu telah menjadi gembala kita. Dan kita dapat merasakan kehadirannya. Amin saudaraku. Dan kita berkata, takkan kekurangan aku. Kebutuhan dasar hidup kita apa? Roti dan makanan disediakan. Atau dicukupi oleh Tuhan. Dialah yang menyediakan. Allah juga menyediakan apa yang kita perlukan untuk ibadah kita. Baik itu untuk kita persembahkan kepadanya. Dia bukan hanya menyediakan fisik, tapi bagian rohani kita pun dia sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan juga penyembuh kita dan merawat kita mulai hari ini. Mari kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita naikkan ucapan syukur kita buat firman Tuhan, kita naikkan dulu pujian kita, Yesus Tuhan. Saat pada waktu kita menaikkan pujian ini, mari kita lihat diri kita. Sebagaimana firman yang sudah kita dengarkan, Tuhan yang memakai Petrus, baik itu Yohanes, begitu juga Cornelius, baik Barnabas. Dan itu juga yang dikerjakan Tuhan bagi setiap orang percaya. Mari kita percaya. Mari kita angkat pujian kita ini. Sama-sama kita naikkan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ku masyurkan kebesaran-Mu bagi
Seluruh bumi menyaksikan Terima kuasa, kasih. menyaksikan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Suami istri yang hadir pada saat ini, baik yang ada di rumah, mereka berfungsi, Amin. mereka dapat menerima pelayanan dan mereka dapat mulai memberitakan Injil-Mu, Amin. mulai mereka bersaksi. Amin. Demikian juga keluarga yang hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah, semua berfungsi dapat melayani Tuhan, Amin. membawa jiwa kepadamu Tuhan. Semua kami telah mengalami perubahan yang baru dari Tuhan. Amin. Dan Roh Kudus tinggal bagi kami, yang menuntun hidup kami, yang membawa hidup kami kepada kehidupan yang baru. Amin. Firman Tuhan yang sudah memberkati kami, firman Tuhan yang sudah menyegarkan jiwa kami, Amin. firman Tuhan yang sudah menyembuhkan sakit kami, Amin. firman Tuhan yang memberikan semangat baru bagi kami, Amin. dan firman Tuhan menjadi panutan bagi kami. Amin. Firman-Nya bagi kami setiap waktu, setiap saat, dan kami tidak dapat dijauhkan dari firman-Nya. Amin. Sebagaimana kami percaya kepada Tuhan, demikian juga firman-Nya yang Dia sampaikan kepada kami. Amin. Kami dapat berdoa supaya kami dapat memiliki roh yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes maupun Kornelius, baik itu Barnabas. Karena Tuhan memberikan roh itu kepada mereka, maka roh itu juga Tuhan berikan kepada kami. Maupun roh yang dimiliki oleh Abraham, itu juga Tuhan berikan kepada kami, Amin. baik kepada keturunan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah menyiapkan persembahan yang kami bawa kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa persembahan rohani kami pun Tuhan dapat menyiapkan untuk kami persembahkan kepadamu. Amin. Supaya jalan Tuhan bagi kami terus Dia berikan kepada kami untuk memberkati kami. Amin. Dan kami adalah orang yang percaya kepada janji-Mu. Amin. Apa yang telah kami siapkan, baik itu persembahan kami, ucapan syukur kami, penginjilan dan pembangunan, demikian juga persepuluhan kami. Amin. Semua ini berdasarkan janji-Mu bagi kami. Amin. Kami yang menabur, kami yang menuai. Amin. Dan taburan kami ini kami telah doakan supaya kami menabur dalam roh, jangan dengan tekanan. Walaupun sedikit yang ada bagi kami, semua itu milik Tuhan, dipercayakan Tuhan bagi kami. Amin. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, berkati saya, berkati anak-anak, berkati juga Gusni, berkati juga Meme, berkati juga Tuhan Andri, Esther, berkati juga Tuhan Rijal, berkati Tuhan semua yang melayani pada hari ini, baik guru sekolah minggu, baik yang melayani di kebaktian kedua. Berkat-Mu membuat kami kuat, Amin. membuat kami tahu apa yang kami lakukan di dalam pelayanan kami. Amin. Tuhan, semua umat-Mu ini sudah mengalami kelegaan, umat-Mu sudah mengalami kesembuhan, umat-Mu sudah mendapatkan petunjuk dari-Mu, supaya tuntunan-Mu lah yang menuntun mereka setiap hari. Amin. Pulanglah semua umat-Mu Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera dari-Mu, tibakan kami dengan selamat. Sekalipun masih ada pekerjaan umat-Mu sebelum pulang, Tuhan juga yang memberkati mereka. Amin. Sama-sama kami memberkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami ini. Sama-sama kami sebagai umat-Mu GKI Padang berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami ini. Karena kami ingin bangsa kami ini semakin kuat menghadapi apapun ujian pencobaan ke depan. Dan Amin. pakai terus pemerintah kami Tuhan
untuk membangun bangsa ini. Apapun Tuhan tujuannya, Engkau sucikan dengan kuasa darah-Mu. Darah Yesus membungkus membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat di udara, celaka tabrakan, baik itu penyakit menular, kebimbangan, keraguan, perceraian, perselisihan, perselingkuhan, pikiran-pikiran jahat, baik kegagalan, ketakutan, keluar kosan beribu. Tinggalkan kami, perjalanan kami, masa depan rohani kami, pelayanan kami, gereja kami, baik pemerintah, bangsa dan negara kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dan mari kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.